Jadi yang diteteskan terlebih dahulu itu air. Jadi kita balik. Kalau di LKS itu kita ngambil jamurnya dulu, tapi kalau ini kita teteskan air dulu. Kalau ngasih air jangan medit, 2-3 tetes yang banyak biar tidak muncul gelembung air. Ya. Setelah itu baru kita ambil jamurnya, yaitu kapas dari tempe, kemudian kita guling-gulingkan di air. Setelah itu kita tutup dengan kaca penutup supaya tidak membentuk gelembung air. Maka semua air ini harus disentuhkan ke kaca penutup. Buat sudut 45 derajat langsung lepas. Ya, langsung dilepas, gak usah ragu-ragu. Kalau ragu-ragu nanti akan muncul gelembung air. Karena gelembung air nanti mirip sporangium. Ya, kalau muncul di dalam pengamatan, maka dia akan sama bentuknya nanti seperti sporangium, tapi ada bedanya. Karena dia akan tebal. Dan kalau sudah selesai kita membuat preparat, maka preparat ini jepitkan di sini. Jepitkan di meja objek. Ya, kita jepit di sini. Oke. Kalau sudah terjepit seperti ini, dia nggak akan kemana-mana ini ya. Baru kita akan melihat. Melihatnya satu kuncinya adalah buat lensa objek ini ukuran paling kecil. Caranya dengan melihat yang paling pendek, ini pasti paling kecil. Sudah, kalau sudah yang paling kecil, maka mata ini harus berada di sini, di lensa objek, di lensa okuler, ya. Kita sambil melihat, sambil tangan kita ini pegang makrometer. Jadi makrometer ini untuk menaik turunkan meja objek. Nah, dia bisa naik turun. Ya, disinilah untuk memfokuskan gambar yang akan kita amati. Oke, kalau misalnya di sini kita sudah fokus, sudah bisa melihat, maka kita bisa menggeser preparat dengan cara memutar ini. Kalau ini untuk maju mundur, kalau ini untuk ke kanan ke kiri. Artinya ketika kita melihat mikroskop, tangan ini gak boleh meneng. Ya, harus memutar entah makrometernya, entah menggeser mejanya. Jadi tangan kita itu harus selalu aktif. Dan mata kita nggak boleh lepas kemana-mana, harus fokus di sini. Oke, sampai di sini bisa dipahami ya. Kalau misalnya nanti kamu mendapatkan preparat yang gedebel, jangan tremor, jangan khawatir, karena kamu nanti hanya menggambar satu bagian sporangium, satu hifa, dan miselium, cukup. Ya, caranya cari di pinggir-pinggir. Yang tengah hanya yang gedebel, tapi pinggir-pinggirnya kan enggak. Cari di tepi itu yang ada sporangiumnya, ada hifanya, ada miseliumnya. Miselium itu adalah kumpulan dari hifa atau cabang dari hifa. Bentuknya seperti akar. Jadi cukup kamu gambar satu saja, nggak usah sing benang ruwet itu digambar kabeh. Paham ya? Jadi untuk identifikasi jamur, hasil pengamatannya adalah sebuah gambar. Gambar satu sporangium, satu hifa, dan beberapa miselium. Oke, ada pertanyaan? Yang kedua, uji bahan makanan, cirinya tabung reaksinya hanya 3. Ya, tabung reaksinya hanya 3. Kemudian ini untuk uji protein, kuprisulfat dan NaOH, jangan khawatir ada labelnya. CuSO4 dan NaOH. Ini untuk uji protein. Namanya biuret kalau ini dicampur, ya. Kemudian kalau untuk uji glukosa, ini ada feeling A, feeling B. Lihat bedanya. Yang kuprisulfat biru, kalau ini birunya agak hijau. Paham ya? Jadi yang ini Tosca, yang ini biru. Ini untuk glukosa. Yang ini dipanaskan. Kalau ini enggak. Yang Lugol hanya 1, yaitu ini. Coklat warnanya. Untuk uji amilum, ini uji protein, yang ini uji glukosa. Glukosa ini positif akan mengandung glukosa kalau setelah dibakar dia berubah warnanya menjadi orange, kuning atau orange, ya. Jadi kalau misalnya nanti warnanya biru, berarti dia gak ambil glukosa, nggak usah ngotot, ya. Kalau misalnya bahan makanan yang ditetesi Lugol tidak berwarna hitam, ya berarti dia tidak mengandung amilum. Gak usah bingung, paham ya?
Kalau misalnya ditetesi kuprisulfat dengan NaOH dia tidak berwarna ungu atau ditunggu tidak ada endapan berwarna putih, ya berarti dia nggak mengandung protein. Jadi nggak usah ngotot, ya apa adanya. Oke, sampai di sini ada pertanyaan. Setiap pipet ada labelnya. Jadi besok kalau praktikum hati-hati. Kalau pipetnya lugol ya untuk lugol, kalau pipetnya kuprisulfat ya untuk kuprisulfat. Ya. Untuk yang enzim katalase, tabung reaksinya ada 6. 3 untuk ekstrak hati, 3 untuk H2O2. Semuanya harus membuat ekstrak dulu. Jadi baik uji bahan makanan maupun enzim katalase, hatinya atau bahan makanannya harus dihaluskan dulu dengan mortal dan pistil. Kalau lupa ya alat penumbuk. Ya, terus diencerkan dengan air. Airnya untuk saat ini bisa ngambil di wastafel, tapi besok sudah kami siapkan. Ada pertanyaan? Silakan.